Halo, saya Sumarhung. Selamat datang di channel Halim 2020. Pada kesempatan ini, kita akan melihat satu komponen yang penting dari Sales Management Engine, yaitu Sales Process. Dan kita akan melihat bagaimana cara mendevelopnya. Sebagai referensi, ini adalah Sales Management Engine yang sudah kita bahas di episode sebelumnya. Kalau dilihat, sales process dan serta metodologi merupakan komponen yang sentral di dalam Sales Management Engine. Sekarang, mari kita coba lihat lagi the black box Sales Management Style yang pernah kita ulas sebelumnya di episode sebelumnya. Kalau kita lihat, disebut the black box management style karena memang ada black box di sini. Cuman ada dua komponen, yaitu sales people dan sales target atau sales number. Sedangkan yang lainnya nggak kelihatan, masih misterius. Makanya disebut black box. Jadi antara sales people dalam mencapai targetnya ada black box. Tapi ternyata style ini ternyata memang masih banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan. Nah, menurut Anda, kira-kira apa yang missing di sini? Dengan kata lain, apa yang seharusnya berada di dalam black box itu? Coba kita lihat. Nah, kalau Anda lihat, yang missing di sini atau yang seharusnya berada di dalam black box itu adalah sales process dan metodologi. Ini adalah komponen yang penting dan sentral di dalam sales engine. Memang ada komponen-komponen lainnya, tapi di dalam black box style, komponen utama yang missing adalah the sales process and methodology. Lalu, mengapa sales process menjadi komponen yang penting dan sentral di dalam sales engine? Di sini ada satu artikel dari majalah Harvard Business Review yang menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan yang mempunyai formal sales process bisa generate more revenue. Nah, tentu Anda bertanya, mengapa perusahaan yang punya standard sales process bisa generate more revenue? Dan bagaimana caranya? Untuk itu, mari kita lihat selanjutnya. Di episode sebelumnya, kita sudah melihat perusahaan B2B, yaitu perusahaan yang mempunyai corporate client sebagai customer-nya. Dan corporate clients mempunyai apa yang disebut sebagai the client's buying journey, yaitu proses atau tahap-tahap yang mereka lakukan selama proses pembelian. Nah, itulah proses internal mereka, proses internal dari clients ketika melakukan pembelian. Untuk itu, sales team juga perlu internal proses bagi sales team sendiri, yaitu tahap-tahap yang sejalan dan sesuai dengan tahap-tahap dari klien selama proses pembelian. Buat apa? Sebagai pedoman kerja dalam mengengage klien selama proses pembelian. Tujuannya, pertama, agar sales team dapat betul-betul melayani klien sesuai dengan kebutuhannya. Atau dengan kata lain, dapat melayani pas ketika dibutuhkan. Sebagai contoh, misalkan saja klien dalam hal ini sedang berada pada tahap problem identification. Nah, tentu pada tahap ini klien butuh cukup banyak informasi untuk melihat atau menentukan apa kebutuhan dari perusahaan. Nah, sales team juga mempunyai tahap yang sesuai, berarti artinya bisa ikut mensupply informasi-informasi yang dibutuhkan oleh klien tersebut. Berikutnya, apabila klien berada pada tahap
solution exploration dan sales team juga tahapnya sesuai, berarti sales team bisa juga mensupply solusi-solusi yang dibutuhkan oleh klien. Itulah benefit mempunyai proses dan tahap-tahap yang sesuai dengan proses dari klien. Selain itu ada benefit lainnya. Dengan adanya proses internal dari sales team yang sesuai ini, sales team punya informasi yang akurat dari corporate clients, dari kondisi klien pada setiap tahap dari proses pembelian ini. Nah, ini adalah contoh dari suatu sales process. Yang paling atas adalah the client buying journey. Mulai dari problem identification, kemudian ada solution exploration, requirement building, vendor selection, dan kalau misalkan yang mau dibeli produknya adalah software, mungkin ada tahap deployment dan support. Berikutnya di baris kedua adalah sales process dari sales team, yaitu internal process yang dipakai oleh sales team. Nah, sales process dan tahap-tahapnya didesain atau didevelop supaya sesuai dan sejalan dengan the client buying journey. Setiap sales process tahapnya juga masing-masing ada objektifnya. Anda bisa lihat pada baris keempat, yaitu sales cycle objective. Kemudian di baris ketiga ada probability yang desain mulai dari 0%, 10%, dan selanjutnya. Tujuan mengassign probability pada setiap stage dari sales cycle ini adalah nanti ketika untuk memberi bobot pada pipeline. Nah, jadi kalau dilihat kenapa perlu sales process, supaya internal team atau sales team ada paduan kerja selama mengengage klien, supaya activitiesnya, kegiatannya sejalan dan seiring dengan proses pembelian pada klien. Di sini penting saya highlight walking along the client buying process with the same pace. Dengan kata lain, jalan seiring ini cukup penting. Kenapa? Seperti yang sudah saya discuss sebelumnya, supaya sales team bisa betul-betul support the client sesuai dengan kebutuhan klien pada setiap tahap. Nah, sekarang coba kita lihat kalau misalkan sales team miss atau tidak align dengan the client buying journey atau proses pada klien. Kita ambil contoh pertama. Misalkan saja klien sebenarnya ada pada tahap problem identification, yaitu fase pengumpulan informasi untuk kebutuhan perusahaan. Ada vendor yang datang langsung nawarin produk dengan diskon. Pak, kita punya diskon untuk bulan ini. Kalau Bapak ambil bulan ini, diskonnya sekian. Coba Anda bayangkan apa yang ada di kepala klien. Mereka belum siap apa-apa, baru mengumpulkan informasi, baru mendefinisikan kebutuhan dari perusahaan, udah ada yang datang nawarin diskon. Kalau misalkan beli bulan ini, nggak efektif kan? Klien belum siap untuk decide untuk purchase. Sebaliknya, contoh berikutnya, tahap klien justru sudah berada di tahap terakhir, yaitu sudah siap menentukan atau bahkan sudah menentukan akan beli produk ini atau dari vendor ini. Lalu ada vendor yang datang justru mau minta waktu untuk presentasi feature-feature dari produk yang dia mau jual.
Coba Anda bayangkan, nggak efektif kan? Buat klien, udah terlambat, saya udah ada decision. Nah, jadi nggak efektif. Nah, itulah pentingnya mempunyai sales process sebagai panduan kerja bagi sales team dalam berjalan seiring dengan tahap-tahap dari klien selama proses pembelian. Nah, saya juga ingin memberi contoh sebagai intermezzo. Beberapa kali waktu saya ke mall, sekedar jalan-jalan, sedang ada pameran mobil. Lalu saya lihat ada model baru. Nah, tentu curious kan? Saya lalu datang untuk melihat-lihat saja. Tapi SPG-nya, begitu melihat saya datang, buru-buru nyamperin, langsung bilang, "Pak, kalau Bapak booking hari ini ada special diskon, Pak. Selain itu, Bapak juga dapat karpet gratis, kaca film gratis, terus ini, itu, dan sebagainya." Coba Anda bayangkan. Saya datang cuma untuk baru tahap lihat-lihat doang. Belum ada planning sama sekali untuk beli. Belum ada apa-apa. Ya. Kemungkinan saya lihat-lihat sekarang, belinya mungkin nanti, masih tahun depan. Jadi sekarang belum ada planning sama sekali. Udah langsung ditawarin diskon. Hanya hari ini misalkan. Coba Anda bayangkan, apakah hal itu efektif? Nah, dari sini sebenarnya kelihatan bahwa SPG tersebut sebenarnya tidak tahu posisi saya, kondisi saya di mana. Ini sekedar hanya contoh saja untuk menggambarkan bahwa apalagi di dalam dunia B2B, penting sekali untuk mengetahui the client buying journey dan juga mempunyai internal proses yang sesuai dan sejalan dengan klien punya buying process. Ketika mendevelop sales process, ada pertanyaan berapa banyak stages yang diperlukan dalam sales process ini? Jawabannya simpel. Jumlahnya sesuai dan tergantung dari corporate clients buying journey. Tapi selain itu juga tergantung dari jenis produk yang Anda jual. Misalkan saja produk yang Anda jual adalah software jadi, off the shelf software atau package software. Nah, software yang Anda jual ini diinstal pada PC, dan kebetulan misalnya klien Anda punya banyak PC, ribuan. Nah, Anda tadinya menganggap bahwa setelah berhasil menjual kepada klien ini, sales prosesnya selesai. Nah, selanjutnya, misalkan saja setelah 3 atau 4 tahun kemudian, ada versi baru dari software ini, versi 2.0. Jadi Anda datang lagi kepada klien tersebut untuk menawarkan upgrade dari software tersebut. Nah, ketika bertemu klien itu, ternyata klien itu menjawab sebagai berikut. "Wah, Pak, software yang Bapak jual kepada kami 4 tahun yang lalu belum dipakai semuanya. Hanya baru dipakai untuk sebagian kecil PC dari ribuan PC yang kita milikin. Nah, kalau misalkan baru dipakai hanya sedikit saja, belum semuanya dipakai, buat apa kita sekarang upgrade, Pak?" Nah, di sini kalau Anda lihat, artinya apa? Artinya, yang 4 tahun lalu Anda anggap sudah selesai sales prosesnya, ternyata belum selesai. Dan sekarang menghambat proses penjualan berikutnya. Jadi di sini terlihat bahwa ada stage yang diperlukan setelah stage pembelian, yaitu deployment dan support. 2 stage ini cukup penting, makanya dimasukkan ke dalam sales process dan menjadi tugas dan tanggung jawab dari sales team untuk menjalankannya. Jadi dengan kata lain, jumlah stagesnya selain tergantung dari
Corporate clients buying journey juga tergantung dari jenis produk yang Anda jual. Tergantung kebutuhan dari perusahaan basically. Selanjutnya yang ingin saya highlight di sini adalah stage problem identification. Di situ terlihat dipecah menjadi 3 stages di dalam sales process, yaitu ada demand generation, prospecting, dan qualifying. Kenapa perlu dipecah? Karena misalkan saja stage problem identification itu terlalu besar. Jadi kalau misalkan digabung menjadi satu stage, manage-nya agak susah. Kenapa agak susah? Coba kita lihat contohnya. Misalkan saja proses demand generation adalah melakukan campaign kepada banyak clients. Nah, dari kegiatan campaign tersebut dapatlah 100 leads. Yang dimaksud leads di sini adalah prospek dengan probability 0% by definition. Nah, dari 100 leads ini kemudian diprospek lebih dalam lagi. Muncullah 30 prospek, yaitu deals dengan probability 10% by definition. Dari 30 prospek ini kemudian di-qualify. Dapatlah 10 qualified prospect yang dalam hal ini didefine sebagai atau dengan probability 20%. Nah, kalau dilihat rasionya dari demand generation dapat 100 leads sampai jadi qualified prospect adalah 100 banding 10 atau 10 banding 1. Cukup kecil. Nah, kalau misalkan semuanya 3 kegiatan ini jadi satu, agak susah manage-nya. Kalau dipecah-pecah jadi 3, manage-nya lebih efektif. Jadi, dengan kata lain, untuk demand generation bisa dilihat seberapa efektifkah kegiatan-kegiatan di situ. Dan untuk prospecting, seberapa efektifkah dan berapa turnover yang didapat di situ. Jadi dengan kata lain, keperluan dipecah menjadi 3 stages ini khususnya untuk keperluan lebih manageability. Jadi lebih gampang melihatnya dan lebih mudah melihatnya dibandingkan kalau semua 3 kegiatan ini dijadikan menjadi digabung menjadi satu stage saja. Selanjutnya, Anda perlu mendefine objektif dari masing-masing stage di dalam sales process. Objektif ini tentu harus cukup clear bagi sales team, karena ini sebagai reference bagi mereka dalam menjalankan sales process ini. Jadi sehingga mereka dengan jelas tahu di stage ini saya harus ngapain dan tujuannya apa. Nah, selain itu mengenai stage probability yang kalau Anda lihat mulai dari 0%, 10%, 20% terus sampai 100%, ini nanti dipakai untuk sales pipeline dan juga untuk sales forecasting. Nah, untuk sales forecasting umumnya ya, jadi ini salah satu yang biasa sering dipakai adalah menggunakan weighted pipeline, yaitu pipeline yang sudah punya bobot berdasarkan probability yang didefine di sini. Jadi sebenarnya tergantung perusahaan bagaimana mereka ingin mendefine bobot dari setiap stage. Pertanyaan berikutnya adalah, siapakah yang seharusnya mendevelop sales process ini? Kalau Anda ingat dari episode sebelumnya, ada 3 stakeholders. Pertama adalah kelompok para account managers. Lalu ada sales management dan ada top management. Menurut Anda, kira-kira siapa yang seharusnya mendevelop sales process ini? Jawabannya adalah sales management lah yang harusnya mendevelop sales process. Nah, mungkin ada perusahaan yang mengassign para account managers untuk mendevelop sales process ini. Tapi menurut saya yang paling efektif adalah sales management lah yang harus mendefine sales process.
Karena kalau yang mendefine stakeholder yang lain, hasilnya tidak akan terlalu efektif. Mengenai tender atau bidding, kira-kira berada di manakah di dalam sales proses ini? Apakah Anda bisa tebak? Kalau Anda bisa tebak, proses bidding dan tender berada pada tahap vendor selection. Nah, bagi perusahaan-perusahaan yang kerjanya hanya mengikuti tender saja, maksudnya sales team-nya kerjanya misalkan menunggu undangan tender lewat email atau baca iklan di koran, atau mereka juga mengunjungi klien tapi hanya menanyakan, "Pak, kapan ada tender lagi? Pak, kapan ada pembelian lagi?" Nah, bagi mereka yang hanya mengikuti tahap vendor selection ini saja, mereka basically missed all the stages sebelumnya. Dengan kata lain, mereka melewati semua stages yang ada sebelum stage vendor selection. Mereka terutama melewatkan ada satu tahap yang penting, yaitu di mana formulasi untuk strategi memenangkan tender ini dilakukan. Ini disebut sebagai opportunity planning. Kita akan melihat lebih detail tentang opportunity planning ini dalam satu episode tersendiri di episode selanjutnya. Nah, selanjutnya, bagi sales team yang kerjanya hanya ikut tender ini saja, isu-isu yang sering kita dengar mostly adalah tentang soal perang harga. Jadi, kalau ditanya, kenapa menang? Oh, karena harga kita lebih bagus. Atau kalau kalah, oh, karena ada kompetitor yang berani banding harga, berani kasih harga yang lebih murah dari kita. Basically, hanya soal isu harga. Nggak ada lagi isu yang lainnya. Sebabnya itulah pula sales teamnya sering mengeluh, curhat bahwa, wah, sekarang jualan tuh sulit. Basically, kerjanya hanya banding-bandingan harga. Kalau dilihat, memang wajar pada tahap ini terjadi perang harga. Kenapa? Coba Anda lihat. Ketika klien sudah berada pada fase vendor selection, mereka sudah punya gambaran yang jelas tentang requirements dari solusi yang mereka butuhkan. Mereka juga sudah punya kriteria yang jelas dari vendor yang dikehendaki. Maksudnya kriteria dari vendor yang diinginkan. Jadi dengan kata lain, semuanya sudah well defined. Jadi ketika klien masuk ke fase vendor selection, basically mereka tinggal mencari penawaran yang terbaik. Dengan kata lain, harga yang terbaik. Jadi memang benar apa yang dilihat oleh sales team tadi. Problemnya bukan soal perang harganya. Problemnya adalah mereka masuk langsung ke fase vendor selection dan mereka melewati atau missed semua stages sebelum-sebelumnya. Nah, jadi bagi perusahaan yang kerjanya hanya ikut tender saja, ini sebenarnya merupakan indikator bahwa mereka tidak mempunyai sales proses seperti ini. Sehubungan dengan kondisi the new normal, dalam hal ini tidak ada terlalu banyak dampak atau impact-nya. Karena proses dalam mendevelop satu sales proses adalah kegiatan internal dari sales management di dalam perusahaan. Sebagai kesimpulan, sales proses sangat penting karena tanpa sales proses, sales team bisa out of sync dengan client's buying journey. Maksudnya out of sync adalah mereka bisa terlalu lebih cepat atau justru lebih lambat dibanding dengan tahapan-tahapan atau proses dari klien. Nah,
Kalau itu yang terjadi, basically mereka tidak dapat melayani customer dengan proper atau dengan sesuai. Di episode berikutnya, kita akan melihat tentang sales methodology sebagai bagian yang penting dan menjadi kesatuan dengan sales process. See you next time.